warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Abki LSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Ibu Anjani Yakti Mahanani dari SMP Negeri 3 Rembang. Pada video kali ini, Bu Anjani akan membacakan buku kumpulan cerita Fabel Alfabet karya Liza Erviana, ilustrator Gadis Febriani. Nah, di dalam buku ini ada 26 cerita seru. Buku ini berisi cerita tentang berbagai hewan yang namanya diawali huruf A hingga Z. Semua ceritanya seru dan mengandung pesan moral yang baik untuk kita teladani. Tidak hanya itu, buku ini juga dilengkapi dengan bonus poster yang dapat kalian mainkan. Makin menambah keseruannya, bukan? Kalian akan menjumpai 26 cerita hewan sesuai dengan nama alfabetnya, dari A sampai Z. Saya harap buku ini dan cerita saya dapat menghibur sekaligus bermanfaat untuk kalian, baik dari segi pengetahuan maupun pesan moral yang terkandung. Kalian tentu penasaran kan dengan cerita-ceritanya? Yuk simak cerita berjudul Berteman Karena Pamrih. Apa sih pamrih itu, anak-anak? Pamrih itu membantu seseorang dengan mengharapkan balasan atau imbalan. Nah, anak-anak, duduk yang manis, Bu Anjani akan membacakan ceritanya. Berteman karena pamrih. Shalala, sini, shalala, sini. Itik mengepakkan sayapnya. Hai, hai, sapanya ketika melihat iguana sedang malas-malasan tertidur di siang hari. Sudah beberapa hari ini, Itik mengunjunginya. Dia selalu bercerita tentang pengalamannya di luar. Sebagai imbalannya, iguana harus memberikan separuh makanannya kepada Itik. Bagaimana? Apakah kamu mau mendengar ceritaku? Tanya Itik. Oh, tentu saja teman. Aku tidak sabar lagi, jawab iguana sambil melompat-lompat. Baiklah, sini makananmu, pinta Itik kepada iguana. Iguana yang ingin tahu cerita Itik langsung membagi makanannya. Itik menyambutnya dengan semangat. Dan slup, 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 makanan itu langsung tandas. Kemarin aku bertemu buaya. Dia sangat baik. Dia mengajakku jalan-jalan di cerita itu sudah pernah. Ganti yang lain, protes iguana. Itik tidak melanjutkan ceritanya karena dipotong oleh iguana. Kancil itu ternyata tidak suka mencuri. Kemarin aku melihatnya bekerja di itu juga sudah pernah. Kembali iguana memotong perkataan Itik. Itu juga pernah diceritakan Itik kepada iguana. Hei, baiklah. Kemarin aku bertemu dengan Putri Elsie, pemain film Frozen. Dia sangat cantik dan ramah. Kami bermain bola salju. Itik terus bercerita bla bla bla. Iguana mendengarkannya agak heran. Akan tetapi dia belum mau protes. Dia ingin mendengarkan ceritanya sampai akhir. Memangnya salju ada di mana? Tanya iguana. Ada di pasar. Ada di pasar, kata Itik gugup. Keesokan harinya, iguana
iguana sudah tidak mau lagi mendengarkan cerita dari Ipik. Berkali-kali Ipik membujuknya, tetapi iguana hanya menggeleng tanda dia tidak mau mendengarkan cerita dari Ipik. Awalnya dia benar-benar percaya, dan kemarin dia sangat kecewa. Mana ada salju di lingkungan mereka. Yang iguana tahu, salju hanya ada di gunung-gunung tinggi atau di luar negeri. Ceritanya sangat mengada-ngada, dan iguana yakin cerita-cerita yang lainnya semuanya bohong. Iguana akhirnya sadar Ipik hanya memanfaatkannya saja untuk mendapatkan makanannya. Sebenarnya Ipik memang tidak pergi kemana-mana. Dia hanya bermain di belakang rumah Pak Wiko. Musim kemarau begini sangat susah mencari makan. Begitu melihat iguana yang setiap hari diberi makan dan diturun saja, dia mencari siasat untuk memanfaatkannya. Kini siasatnya sudah terbongkar. Ipik lalu memutuskan menghampiri ikan di kolam. Dia berniat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kepada iguana. Ikan sangat senang, sepertinya Ipik akan menjadi sahabat yang baik untuk mengusir bosannya di kolam. Ikan tidak tahu apa yang Ipik ceritakan kepadanya pernah diceritakan pula kepada iguana, dan semuanya adalah bohong. Setelah mendengar cerita Ipik, ikan mambut-mambut senang. Ditambah lagi, saat Ipik bercerita bertemu dengan ikan Badut Ilmu, Putri Elsie, Putri Anna yang ada di film Frozen. Bukankah itu film-film kartun yang biasa dilihat oleh anak Pak Wiko? Wah, hidupmu sangat menyenangkan ya, puji ikan. Andai aku bisa tiba sepertimu, pasti sangat menyenangkan. Mendengar pujian ikan, Ipik makin bangga. Tidak terasa, setengah makanan dari ikan sudah berpindah ke dalam perutnya. Suatu hari, sangkar iguana digantung Pak Wiko di atas kolam. Iguana tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia menceritakan apa yang dilakukan Ipik kepadanya, tentang kebohongan-kebohongan Ipik yang disampaikan kepada iguana. Ikan kaget. Dia tidak menyangka Ipik tega kepadanya. Ikan janji tidak akan mendengarkan kebohongan itu lagi. Lebih baik dia berteman dengan teman-temannya saja yang ada di kolam. Masih banyak yang mau bermain dengan ikan tanpa mengharapkan pamrih. Mengetahui itu, Ipik menyesal. Karena sikapnya, dia jadi kehilangan 2 orang temannya. Dia pun berjanji akan memperbaiki sikapnya. Dia ingin berubah lebih baik sehingga dia bisa mempunyai banyak teman. Nah, itu dia anak-anak, cerita berteman karena pamrih. Jangan pernah berteman karena pamrih. Kalau kita berteman dan membantu teman, membantulah dengan ikhlas ya anak-anak. Paham? Baiklah, kalau kalian suka dengan cerita ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Oke? Terima kasih sahabat FKLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.